Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sesuatu kebahagiaan tersendiri ya. Akhir pekan. Oke, sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini lewat infak dakwah, dan tentunya ada sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit ya, amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku ingin mengajarkan kepada kalian semua, jangan pernah walaupun sekali melupakan jasa orang-orang yang pernah berjasa kepada kalian. Ya, jangan. Nggak baik begitu, ya. Kalau kalian lihat video itu ada behind screen yang memang tidak tampak di situ. Ada peran-peran saudara kita yang secara ekonomi dilebihkan, ya agnia gitulah ya. Sorry. Tisu deh. Tisu. Ya, secara finansial, secara ekonomi dilebihkan rezekinya oleh Allah, atau kita sebut agnia ya. Mereka mempunyai kepedulian memberikan sholawatnya lewat infak dakwah, bahwa itu adalah sebuah sosok yang memang tidak tampak dari video YouTube kajian yang kamu tonton itu, tapi peran beliau walaupun behind screen itu sangat berperan. Maka aku tidak lupa selalu mengajak kalian untuk berterima kasih kepada beliau-beliaunya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Pelajaran yang berikutnya apa? Hati-hati terhadap yang tidak tampak. Jangan karena kamu nonton, ya memang ketika kamu nonton videomu nggak tampak, ya Pak A, Pak B, Bunda A, Bunda B, sahabat kita, saudara A, saudara yang nggak tampak memang. Tapi mereka punya peran besar sehingga kamu bisa menyaksikan video itu dalam ruang-ruang diskusimu. Ya, itu jasa-jasa mereka jangan kita lupakan. Sekali lagi, hati-hati terhadap yang tidak tampak. Gusti Allah Agung itu tidak tampak. Ya. Filosofinya di sana. Oke, selanjutnya untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih. Ya, semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bila berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya jangan kamu unduh, kamu potong-potong, kamu unggah. Itu aku tidak pernah kasih izin gitu ya. Berikutnya semuanya aku tidak bisa sebutkan satu persatu nama kalian. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Kita sesama saudara muslim saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Satu pekan kita pasang otak. Pinjam istilahannya Coleha kita Gisupati ya, pasang otak ya. Kenapa kita pasang otak? Supaya pergi yang namanya bodoh tak bertepi. Nah, ini pakai istilahan favoritnya Coleha kita dari Demak, siapa? Rini atau Erni. ya. Ya, pasang otak, bodoh tak bertepi. Ya. Itu satu rangkaian, dan akan dirangkai lagi. Kalau bodoh tak bertepinya itu hilang menjadi bodoh yang bertepi, maka kehidupan kita ya
khususnya dalam teologis, karena kita ini kajian-kajian teologis. Nah, aku pinjam lagi istilahan dari Gun and Rose. Kurem and Rugem. Insya Allah mudah-mudahan dalam memahami teologis kita ini, yaitu Islam, dan dalam melakukan komparasi juga ya dengan agama-agama lain, tidak menjadi keberagamaan yang cara pandangnya dedel duel. Oke. Satu pekan kita pasang otak ya, mengkaji dalam hal-hal yang serius tentang kemarin sujud ya. Sujud yang itu tertera di dalam Al-Qur'an ya. Jadi siapapun yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an itulah yang telah menempuh jalan-jalan kebaikan ya. Dan semoga yang mengajarkan dan yang belajar tetap istiqomah ya. Jadi kalau kita istiqomah, kita menjadi mustaqim gitu loh ya. Ya, istiqomah dalam menapaki jalan-jalan kebaikan itu. Ya, jadi aku ulangi lagi sekedar pengingat karena pernah kita bahas, ihdinas sirotol mustaqim itu bukan minta ditunjuki jalan yang lurus, bukan. Tapi kita bisa menapak tilasi jalan-jalan mereka yang istiqomah dalam hukum Allah, gitu loh. Siapa? Ya terutama para nabi. Ya. Berikutnya orang-orang soleh gitu. Oke. Itu kemarin alhamdulillah setelah selesai di seri yang ke-15 ya tentang sujud. Dan berikutnya aku closing dengan komparasi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke. Saatnya ini kita sekarang kan akhir pekan ya. Jadi sebelum berangkat liburan mungkin bersama anak yang punya anak, bersama istri yang punya istri, bersama suami yang punya suami, atau bersama teman yang punya teman, atau bersama yang punya yayang, bukan yang sembahyang, bukan yang yayang maksudnya, bersama yayangnya. Kalau belum punya ya cari, asal hati-hati kalau cari, lihat agamanya dulu, jangan asal main seruduk saja. Apalagi sekarang dunia virtual. Dalam virtual itu kesolehan tuh bisa dibentuk. Kan kita sudah pernah bahas. Hati-hati terhadap kesolehan virtual. Di dunia maya dia soleh, di dunia nyata dia bajingan itu. Hati-hati gitu ya. Semuanya hati-hati. Yang cowok hati-hati, yang cewek juga hati-hati dalam mencari jauh jaha pasangan. Ya. Oke. Setelah kita pasang otak ya, kita sedikit kendorkan lah ya, kita sedikit santai ya. Untuk kajian kali ini, mampir ngombe kali ini ya. Nanti insya Allah Isnain kita pasang otak lagi. Sekarang kajiannya yang sedikit santai. Nanti kalau kencang-kencang terus, waduh jenuh nanti ya. Apalagi ini kan weekend. Ya anggap saja sebelum berangkat weekend ya. Liburan akhir pekan nonton kajian dulu gitu ya. Nanti sekitar agak siangan baru berangkat. Tapi kalau pagi-pagi belum buka tuh tempat-tempat rekreasi ya. Oke, mampir ngombe kali ini tanggal berapa ini deh? Tanggal 5 Februari ya. Maret. Tanggal 5 Maret ya 2023 ya. Ya mampir ngombenya gini aja. Nggus betik keturunan yang ke-8. Nggus betik keturunan yang ke-8 gitu. Nanti biar Graito yang nyusun tajuknya seperti apa. Aku mau cerita sosok Mantos. Mantos apa sudah almarhum ya? Tolong dikoreksi kalau aku salah. Sosok almarhum Kang Mas Didi Kempot. Mereka seniman-seniman musik ya, yang selalu eksis dalam khususnya jalur musik-musik lagu-lagu tradisional Jawa ya. Tapi sekarang kan antara musik daerah dan musik nasional itu menjadi tidak bisa dipisahkan ya.
Kadang-kadang lagu daerah pun kalau enak ya semua orang senusantara suka gitu. Ya. Jadi itu lebih mempererat persaudaraan kita di mana kita terbagi menjadi beberapa bahasa. Ya. Lagu itu sebentar, lagu Dua Lalaki itu kan lagunya dari saudara kita dari Pasundan. Dua lalaki ya, dua lelaki. Nanti aku mau bikin lagu Dua Awewe. Itu di Jawa Timur khususnya ya, itu juga favorit, banyak orang suka ya. Ya. Masalah ngerti nggak artinya itu urusan ke-12 ya, itulah bahasa lagu. Bahasa lagu itu begitu. Masalah ngerti enggaknya itu urusan ke-12. Yang pertama enak dulu lagunya didengar, maka di sini meskipun di sini Jawa Timur bahasanya Jawa, suka tetangga-tetangga nyetel lagu Dua Lalaki gitu ya. Sebaliknya juga di Jawa Barat ya. Jakarta juga termasuk lah lagu tentang apa, Kesucian Hati kalau nggak salah. Itu kan lagu dari Banyuwangi. Sebetulnya kan Banyuwangi itu Jawanya Jawa Osing, yang Jawa tapi dalam tanda kutip. Ada beda-bedanya juga dengan Jawa yang mainstream. Ya. Ojo dibanding-banding ke. Itu kan itu juga ngetop ya. Padahal itu lagunya orang Jawa Timur, bukan lagunya orang Jawa Barat, orang Butang. Enggak. Jadi sekarang menjadi keindahan. Maka aku bilang bahwa musik itu bahasa yang universal. Kita bisa nyantai bareng ketika kita bermusik ya. Jadi kalau ada yang ngomong musik itu haram, suruh ngaji sama Gus Betik lah ya. Jangan terlalu kaku-kaku ya. Oke. Jadi gini, kalian ikuti aja dulu ya, nanti kau bingung kalau Gus Betik mau kemana ini. Ikuti aja dulu ya. Karena ya seperti yang kalian tahu, kalau yang insya Allah yang senior sudah tahu, yang junior ini kadang-kadang gagap ngadepi kajian di sini. Ya, karena narasumbernya ini dia nggak suka strike, dia suka singular ya, berputar dulu. Sama-sama menempuh genre musik dan itu Jawa, itu antara almarhum Mantos dan almarhum Kang Mas Didi Kempot yang subhanallah ya, akhir hidupnya memberikan sumbangan yang terbaik untuk negeri ini. Nggak salah 11 miliar tuh lewat konsernya. Dan dia tidak ambil 1 sen pun. Ya. Dan pemusiknya itu dia bayar sendiri gitu. Subhanallah, kita sampai mampus belum tentu memberikan 11 miliar. Kegedean. Aduh. Kok 11 miliar. 100 juta aja untuk negeri ini kita berikan belum tentu ya. Untuk negeri ini kasusnya untuk rakyatnya ya. Pada waktu itu lagi wabah kan begitu. Ya itu semoga jadi bekal beliau, menjadi catatan lagi amal soleh beliau, dan semoga Gusti Allah Agung selalu merahmati tidur panjangnya. Ya. Ada sebetulnya pemusik yang lebih kesanaan lagi, lebih lama lagi, tapi bukan perjanjian lama ya. Yang aku demen itu adalah Kinarto Sabdo. Itu di samping dalang juga bisa bikin lagu, juga bisa mengaransemen lagu. Itu dari Semarang. Itu ya katakanlah pemusik era perjanjian lama gitu. Ya. Sekarang kita fokus ke Kang Mas Didi sama Kang Mas Mantos. Meskipun mereka sama-sama menekuni musik dalam genre Jawa, tapi pilihan bahasanya beda. Dan ini yang tahu ya hanya orang Jawa karena itu bahasa mereka. Kalau yang di luar Jawa nggak tahu. Ya, tapi masing-masing punya keunggulan. Kang Mas Mantos itu punya keunggulan bahasanya lebih, kan dalam Jawa itu bahasa itu bersetrata dia. Ya. Ya. Jadi ada mangan, ada dahar, ada jeglak, ada nguntal. Ini nanti Irfan Al-Akbar atau Gun N' Roses bisa jelaskan itu apa itu. Jadi beda-beda. Mangan, dahar, nguntal, jeglak, turu, sareh,
film, apa meneh? Banyak macam-macamnya. Ya, itu penggunaannya beda-beda gitu ya. Nah, dalam strata Mantos itu lebih halus bahasanya. Kalau kita lihat dari syair-syair lagunya. Sementara Kang Mas Didik Kempot itu dia memakai bahasa pasaran, bahasa yang biasa digunakan. Cuman kelebihan dari Kang Mas Didik itu dalam merangkai kata konsonan akhirnya, pantunnya. Kalau kami dulu belajar kesusastraan kan ada pujangga lama, pujangga baru, kesusastraan lama, kesusastraan baru gitu ya. Jadi jangan hanya kamu anggap perjanjian saja yang ada lama ada yang baru. Dulu waktu zamanku tapi ya waktu SD beranjak ke SMP kami diajari kesusastraan. Jadi bahasa itu dibagi ada kesusastraan, ada tata bahasa. Kami diajari dulu. Aku kesusastraan tuh paling jagonya. Ya. Jadi ada era ya pujangga lama, pujangga baru gitu. Kembali ke Kang Mas Didik. Pemilihan akhir-akhir konsonannya itu, sastranya itu, pantunnya itu mantap kalau Kang Mas Didik ya. Kalau menyusun begini loh maksudku, A B A B A B A B gitu. Dia memilih kata-kata yang berujung seperti pantun itu kena, itu piawi banget Kang Mas Didik. Tapi dalam hal penggunaan bahasa itu Kang Mas Mantos lebih unggul ya, lebih unggul dia. Lebih halus bahasanya. Dan masing-masing punya segmentasi pasar sendiri-sendiri ya. Jadi tidak ada masalah. Kan harus berwarna dong hidup ini, jangan satu warna doang. Gak asik gitu. Oke. Kita ambil satu contoh begini. Nggak tahu ini nadaku pas nggak ini ya. Pitung sasi lawase nggonku ngenteni. Mung sliramu wong bagus kang dadi ati. Ya. Di situ ada diksi pitung. Perhatikan. Nanti yang Jawa tolong jelaskan sama kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang di luar Jawa. Ada diksi pitung. Pitung itu pitu. Makanya aku heran. Ya, ada pergeseran-pergeseran yang itu mengasihkan. Pitung, pitu, ya. Jadi kalau ada kata, kalau kau ketemu teman Jawa dia bilang pitung, itu artinya dari diksi 7, ya, pitu, ya. Tapi bisa juga pitung itu gini loh. Aku sama kamu janjian jam nanti pada asar kita janjian. Kamu mau membeli apa ya? Membeli handphoneku lah gampangannya. Istilah sekarang apa boleh? COD ya. COD-an di mana gitu kita ketemu kan. Nah, itu artinya dalam bahasa Jawa nanti mengko jam 5 aku duwe petung. Agak sulit ya jelaskannya ya. Nanti jam 5 aku punya janjian bisnis sama temanku. Itu disebut juga pitung. Jadi pitung itu bisa ada appointment perjanjian bisnis, bisa juga dia dari 7. Lihat nanti narasinya ya. Kan diksi itu akan ditentukan oleh narasi, dia nggak bebas. Seperti kemarin luru sama loro ya, tapi kalian goblok semua, nggak ada yang berkomentar tentang itu, berarti itu nggak sanggup untuk kalian terima, otaknya itu masih goblok, makanya banyak belajar. Itu bukan sembarangan, itu aku pilihkan cara paling bagus, analogi yang paling dekat bagaimana kamu memahami bahasa. Karena nanti kata pisau itu bermasalah dalam kisah Yusuf dan Zulaikha itu yang ditanyakan oleh Erni itu. Tapi kan kalian goblok semua. Nggak ada yang memperhatikan itu. Jadi gini ya, memang aku kadang-kadang memilih analogi yang sederhana dan kalian anggap itu remeh-temeh, itu sederhana gitu. Hati-hati, di balik kesederhanaan itu ada pesan penting yang itu bisa membuka otakmu sehingga kegoblokanmu itu bertepi gitu loh.
Ya, tapi kan nggak ada yang komen itu. Aku kan menilai dari komen yang masuk. Kalau yang nggak komen sih nggak tahu. Entah dia goblok, entah pinter ya. Ya nggak bisa aku nilai. Aku yang aku tahu aja. Nanti penyakitnya di terjemahan yang kalian terima selama ini tentang Yusuf, Zulaikha dan tangan-tangan yang terpotong karena mengiris buah itu di terjemahan ada diksi yang diterjemahkan pisau. Memang bisa diterjemahkan pisau. Tapi kan narasinya nggak mendukung gitu. Ya. Oke. Di sini ada kata pitung, ya. Kalau di sini ini tidak pitung yang aku duwe pitung, aku punya pitung, aku punya perjanjian bisnis. Nggak yang itu. Pitung di sini pitung yang berasal dari kata tujuh, pitu. Ya. Oke, ini lagu dikarang oleh Mantos dan dipopulerkan oleh Evita Mala. Nah ini, nggak sadar aku. Akhirnya ke sini. Evita Mala itu mojang Sunda, tapi dia membawakan lagu Jawa. Tapi bagaimanapun Evita Mala bisa dikatakan bagus. Artinya dia punya makhrotnya, kan Sunda kan beda dengan Jawa. Sunda itu mbe, kalau Jawa itu mbe. Maka nggak ada beti itu nggak ada. Gus Beti itu mesti bukan orang Jawa kalau ngomong Gus Beti. Yang ada Gus Beti, ada M-nya di depan, MB. Ya, karena bahasa itu perasaan juga. Jadi kita bisa lihat ini orang Jawa, ini bukan orang Jawa. Bisa kita lihat. Walaupun dia bisa mengucapkan Jawa, tapi makhrot itu akan menentukan dia itu native speaker atau bukan. Nah, si Mbak Evita Mala yang nikah sekali dan sampai sekarang tetap menjanda, nggak tahu kenapa. Ya, ini Mojang Priangan, dia Sunda, tapi ketika membawakan lagu Jawa, ya spellingnya itu bagus. Namun demikian masih kalah kalau dibandingkan Nur Afni Oktavia yang orang Sumatera. Dia spellingnya ketika nyanyi lagu, lupa aku tajuknya ya, itu Jawa banget. Ya. Tetapi bagaimanapun Mbak Epi termasuk bagus, cuman masih kalah satu grade dengan Nur Afni Oktavia ya, ketika menyanyikan lagu Jawa. Spellingnya, makhrotnya itu mantap kali. Oke. Ingat ya, pitung berasal dari kata pitu. Oke. Minum dulu. Santai aja, kan ini akhir pekan. Kameramen kita juga nggak kemana-mana. Nanti kamu mau keluar lagi ke temanmu? Kerja kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, aku akan bacakan komen yang masuk sebagai bentuk apresiasiku untuk kalian semuanya. Ya. Pertama, Bu Ne, alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa hadir kembali menyimak kajian setelah seharian sibuk rewang. Ini juga orang di luar Jawa tahu nggak artinya rewang? Ya, itu urusannya Irfan Al-Akbar sama Gurum N. Rukun lah. Apa menjelaskan rewang. Salam Isra Tuan Guru dan rekan-rekan di channel ini, semoga senantiasa sehat selalu semuanya. Oke, atur numbun nuwun Bu Ne. Aku ngajak teman-teman semuanya di sini, ayo kita doakan semoga Bu Ne tetap dalam Islam, dalam pilihannya hingga nanti menutup mata ya, karena beliau ini mu'alaf ya, kita harus dukung doa. Berikutnya Kang Sahran Gipari. Ini dari Kota Kembang juga ini. Baru menyimak setelah maghrib. Oke, mantap. Nggak apa-apa karena memang sempatnya maghrib ya. Walaupun ini kan kita unggah saat duha ya. Oke, atur nuhun Kang. Salam Isra untuk semuanya ya. Termasuk untuk Bu Ne juga ya. Dari Banjarmasin ke Bandung. Sekarang kita ke Langkat ya. Ada Kang Nabil Al-Ghazali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah Langkat hadir dalam kajian Gus Beti. Salam sehat bagi teman-teman dalam channel ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, beri kami kesehatan ya Allah dan rezeki yang barokah.
Terima kasih untuk Kang Alzo Ghazali yang ada di Langkat dan untuk semua saudara muslimku yang ada di sana. Kemudian Gurem and Rukem, GNR, Gan Enrus. Kesejajaran 1 Tawarik 29 dan 20 ya. Kesejajaran 1 Tawarik 29 20 dan Wahyu 5 13 14. Teramat panjang kalau aku baca, teman-teman bisa baca, tetapi sesuatu yang harus aku sampaikan, Gurem and Rukem mempunyai pemikiran yang brilian. Artinya dia cermat. Dan aku suka itu ya. Jadi mengambil komparasi antara 1 Tawarik 29 20 dan Wahyu 5 13 14 itu sebetulnya sami mawon, equal. Bukan terus yang disujuti itu terus jadi Allah. Yang pertama. Yang kedua, yang disujuti itu ya Allah, ya manusia, tapi ya manusia-manusia yang berkelas. Ya maksudnya yang dalam humanismenya dia punya peran seperti raja, seperti orang-orang soleh, begitu. Nggak mungkin bajingan terus disujuti lah, ngapain. Ya, oke. Mantap untuk Kang Gurem and Rukem dan terima kasih setelah berbagai ilmu di sini. Jadi ini istimewa ini. Supaya jangan lagi kamu dibodoh-bodohi. Oh, dalam perjanjian baru itu beda dengan perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian lama memang bukan hanya Allah saja, tapi makhluk pun disembah. Kalau perjanjian baru enggak. Dalam perjanjian baru yang disembah itu hanya Allah. Dan Yesus itu disembah, maka otomatis secara silogisme dia Allah. Kalau ada apologetik yang begitu disampaikan teman Kristen kita kepada kamu, kamu bisa menjelaskan sebagaimana aku menjelaskan, ditambah lagi literasi dari saudara kita GNR ini. Ya, oke, matur nuwun untuk Sam GNR yang ada di Malang. Ini sangat brilian ini ya. Oke. Kemudian Kang Ari Prasetyo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Batam hadir guru Ba'da Zuhur. Salam sehat untuk kita semua, and don't forget always salam Isra Jos. Oke, matur nuwun dan salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Batam ya, semua saudara muslimku di sana. Semoga dalam keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ini saudara kita Ari Prasetyo ini pebisnis ini sepertinya di Batam ini ya. Berikutnya, nah ini GNR lagi. Yesus hamba dari Allah. Ya. Tapi gini-gini nanti mereka masih bisa bantah. Karena sudah dibekali oleh dogmanya si Apolliniaris. Yang aku bilang kemarin. Jadi Yesus itu diumpamakan punya stop kontak. Mau di on off kan yang mana? Mau pakai tegangan 220 atau 110, kondisional saja. Mau dialahkan, mau dimanusiakan itu kondisional saja. Kalau kamu bantah pakai ini, ya kan begini. Yesus hamba dari Allah ya. Kisah Para Rasul 3:13. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakob, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa dia? Yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Teksnya jelas hambanya. Jadi Yesus itu hamba. Tapi karena mereka sudah tercekoki sesuatu dogma, yang namanya doa itu tidak rasional. Jadi seperti stop kontak. Nanti dia bilang, oh itu ketika dia manusia itu. Jadi yang disalib itu manusia. Nanti kalau sudah naik ke atas, nah itu dia jadi Allah gitu. Jadi ya suka-suka mereka. Iya nggak usah dibantah lah. Yang penting kamu tahu logika berpikir mereka, biar mereka berpikir sendiri untuk menemukan kebenaran sejati. Ya. Karena dari dulu-dulu apologetiknya ya seperti itu. Seperti on off. Mau ditekan yang mana? Kalau dia perlu tegangan tinggi 220, maka ditekan yang 220. Mau yang di bawahnya 110, yang ditekan 110. Yang jadi masalah, bisakah dalam satu waktu tertekan yang 110 dan 220? Artinya, bisakah dalam satu waktu dia itu sekaligus manusia dan sekaligus Allah? Makanya ada pertanyaan, ketika Yesus mati siapa yang mencabut nyawanya? Kan jadi bumerang gitu. Ya, oke.
Ini semakin membuktikan, ya makanya aku itu begitu, aku berbicara kebenaran. Meskipun Paulus banyak diserang oleh teman-teman Islam, aku tetap membela dia ketika dia benar. Tapi kalau dia salah, meskipun bukan Paulus, tetap aja aku salahkan. Dalam konsep teos, Paulus itu benar, dia masih memegang syahadat sema. Dia bukan Trinitarian. Dia bukan oneses. Dia tunggal, ahad, ehad. Itu yang dia pegang sebagai konsep teologisnya. Makanya dengan jelas Paulus mengatakan Yesus itu tidak lebih dari seorang hamba. Tidak pernah kan Paulus ngomong Yesus itu Allah. Masalahnya kalian bingung ketika Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah, maka lihat kajianku yang lama ada 3 tahun dulu. Apa sebetulnya polemik yang terjadi pada Tuhan itu. Sehingga kamu ngerti apa itu Tuhan, apa itu Tuhan, gimana ceritanya. Kan tinggal nonton videonya. Ya, apa sulitnya kamu? Yang penting kamu punya kuota, tinggal nonton aja. Oh, penjelasanku seperti begini gitu. Ya. Oke. Terima kasih untuk JNR ya. Dan selanjutnya ke soleha kita. Belum. Ada lagi, dia komen bagus juga ini. Tentang Roh Kudus, aku sudah bilang ya. Ini terima kasih juga, ini bagus. Gini loh. Aku sendiri nih, aku tidak komen yang lain. Yang lain juga seperti aku gitu. Ketika kita berdiskusi dengan teman-teman Kristen kita tentang Trinitas, itu nanti katakanlah waktu diskusi itu 2 jam. Itu porsi paling banyak itu hanya memperdebatkan who is Yesus saja. Karena Bapa itu sudah nggak perlu diperdebatkan, karena ya Bapa itu yang disebut Allah. Ya. Jadi Yesus itu kalau mengambil Allah itu Bapa, itu sudah nggak perlu diperdebatkan. Tapi tentang Yesus, tentang Roh Kudus itu harus diperdebatkan. Cuman masalahnya waktu itu selalu habis di sosok Yesusnya. Sekali-kali ya, ini juga koreksi bagi aku ya. Roh Kudus juga diperdebatkan, kan ada 3 itu. Kalau Bapa kenapa tidak perlu diperdebatkan? Alasannya sudah aku bilang tadi. Kalau Yesus harus, karena dia tidak pernah mengaku dan diakui sebagai Allah. Apalagi Roh Kudus. Mana ada Roh Kudus itu Allah di Bible dijelaskan? Dia disembah mana? Ya, cuman seperti tadi yang aku bilang, kita nggak sadar karena kalau sudah suasana asik ya berdebat itu, kadang-kadang kita terjebak dalam suatu pembahasan sehingga yang lain yang sebetulnya urgen nggak dibahas. Seperti Roh Kudus itu perlu dibahas. Coba cari itu literalnya, ada nggak Roh Kudus itu Allah? Ya, nggak ada. Oke, matur nuwun banun Guron Enrukem. Ini mungkin teman-teman Kristen tidak begitu welcome dengan pernyataanku, maka aku ingatkan. Mungkin saat ini pernyataanku itu kau anggap racun. Tetapi ketika kau nanti mati, kamu baru tahu bahwa pernyataanku itu adalah obat yang menyehatkan. Maka aku pesan, kembali ke Alkitab. Kembali. Kalau ehad ya sudah ehad, nggak usah direkayasa. Mungkin sekarang tak kasih tahu cengenges, bahkan membantah. Terima Yesus seperti apa adanya yang disampaikan oleh Alkitab. Dia tidak pernah mengakui dan diakui sebagai Allah. Ya. Tapi ya begitu. Kalau sekarang dikasih tahu cengenges, nanti kalau sudah mampu, sudah mati, tapi sudah telat. Oh, ternyata gue seperti benar. Maka aku katakan lagi, bisa saja ucapanku sekarang kamu anggap racun, tapi pada hakikatnya dia adalah obat yang menyembuhkan. Ya, oke. Sekarang soalnya kita Gispati, alhamdulillah hadir telat karena mati lampu. Oh iya, Palu itu kan padam melulu. HP lobet biasa, Palu padam melulu. Semoga Tuan Guru sekeluarga bersama kita semua viewer selalu dalam rahmatnya. Salam Isra dan siap pasang otak. Mantap. Oke, enggak apa-apa ya, semua kondisional aja. Punya kesibukan masing-masing, yang penting jangan pernah dilewatkan bahwa kita harus ngaji. Ya.
Waktunya kapan, atur menurut kondisi masing-masing. Terima kasih untuk Gispati ya yang telah mengingatkan kita untuk pasang otak. Salam Isra untuk saudaraku semuanya, saudara muslimku yang ada di Palu. Berikutnya Rio Mar, hadir Gus, nyimak selalu kajian Gus Beti. Ini Mbak atau Mas ini? Mas mungkin ya, Mas Rio. Mungkin nanti komen selanjutnya bisa disampaikan dari mana asalnya ya, sehingga kita menjadi memperkaya silaturahmi di antara kita. Kita punya saudara muslim di sana, di sini, di situ gitu ya. Oke, matur nuwun, semoga betah di sini kan tidak terkaget-kaget ya, karena ini narasumbernya koboi ini. Kemudian soleha kita Aisyah, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam untuk semua keluarga yang ada di Surabaya, salam Isra untuk saudara muslimku semuanya ya. Matur nuwun ya untuk Aisyah ya, ini orang Surabaya sukaannya apa, rujak cingur. Kemudian Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Maybe sometime kita bisa ngopi bareng di Pendopo Lawas ya, kita nyanyikan sebuah lagu yang itu bisa mengikat kenangan-kenangan kita. Oke, atur nuwun Kang Mas Edi Margono ya. Kang Hermana Nata Wijaya Bandung hadir, salam Isra buat semuanya. Mantap, atur nuhun Kang, atur nuhun Kang. Salam Isra juga untuk semua saudaraku, saudara muslimku yang ada di Bandung. Kemudian Kang Mas Abdul Muluk, assalamualaikum, waalaikumsalam, Deli Serdang izin nyimak Gus. Mantap. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Deli Serdang ya. Tadi sudah assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini soleha kita nih, otaknya pusing dia. Rini Erna Ratnawat. Siapa aku namanya? Rini Etna Rana, Ratna atau Ratnawati? Sorry, lupa, sering lupa. Ya. Demak Kota Wali hadir Gus, hadir Gus. Oke, mantap. Matur nuwun nggih, monggo. Nomor 3 kamu ya. Nggak ada diksi buah Gus, tak cari sampai kepalaku pusing. Iya, nggak ada. Maka sekarang otakmu harus berubah, jangan percaya terhadap dongeng-dongeng itu. Ya, nanti insya Allah kalau sudah tiba waktunya akan kita bahas yang lebih clear supaya kita menerima Al-Quran itu sebagai firman. Ya, jadi jangan intervensi Al-Quran itu dengan dongeng. Ya, orang nggak ada buah kok ngomong buah. Dongeng yang kita terima kan dikasih buah, dikasih pisau, si Yusuf suruh lewat atas perintah Zulaikha, lah saking gantengnya Yusuf ndak terasa ngiris buah teriris pisau. Disitulah dalam hati Zulaikha bilang, nah gue bilang apa lu ketawain gue kalau gue tergila-gila sama Yusuf, lu juga sama, tangan lu tuh kan dongeng yang kita terima seperti itu. Padahal di situ tidak ada kata buah. Sekarang otak lu mau kerja. Kalau otak lu kerja semuanya ini, bukan hanya si Rini. Otak lu kerja semua. Apa perlunya orang dikasih pisau? Buahnya kagak ada. Mau bunuh diri apa? Mau bunuh diri? Untuk apa pisau itu? Ya. Oke. Makanya sekali-kali ya. Aku kan nggak pernah jemu bilang, kalian ngajinya jangan di sini, ngaji di channel-channel lain supaya kamu bisa komparasi. Ya, ada nggak yang jelaskan seperti Gus Beti jelaskan? Gitu. Kalau Ustadz cerdas, Kiai cerdas tuh jangan justru nggak ngelarang santrinya ngaji di tempat lain. Karena dengan begitu santrinya ngerti di mana bobot dari orang yang sedang dia timba ilmunya. Lah kalau cuma satu arah saja ya nggak ngerti. Makanya kan aku nggak pernah larang kamu ngaji di channel lain, silakan sana. Mulai yang alumni Al Azhar, alumni Mekah, Madinah, alumni mana lagi itu? Yang di Afrika sana mana itu namanya? Lupa aku. Kamu ngaji sama mana? Mulai yang jenggoten sama yang nggak jenggoten, silakan ngaji. Pernah menjelaskan seperti Gus Beti jelaskan. Mungkin ada yang lihat Gus Beti sombong. Kon goblok.
Aku tidak sombong, tapi aku percaya diri. Meskipun aku tahu, sombong dan percaya diri itu beda-beda tipis. Itu masalah hati, itu masalah aku dengan Gusti Allah. Ya. Aku begini itu memberikan trigger supaya kamu pertama semangat belajar. Yang kedua, aku kan sudah sering bilang, jangan putus asa. Kalau kamu punya finansial kuat, ya nggak apa-apa. Sampai LC, sampai nanti apa kok gelarnya nggak tahu, aku profesor, doktor, ya kamu belajar ke Al Azhar kok, ke Mekah, Madinah kok, kemana saja kok, ke Turki atau kemana, silahkan belajar yang menurutmu itu sumber-sumber Islamnya lebih Yahud gitu, ya. Kalau punya duit, nggak punya duit, ya tetap belajar di dalam negeri. Kalau kamu sungguh-sungguh, kamu bisa seperti Gus Bedi. Dia tidak kemana-mana karena memang tidak ada peluru yang mendukung untuk bisa kemana-mana. Tapi karena mau ikro, mau belajar, dan aku nggak fanatis guru, akhirnya seperti ini. Gitu. Itu yang mau aku sampaikan ke kamu. Ada behind screen gitu ya. Cuman kan aku tetap menyarankan, kalau kamu punya duit, tuntut ilmu itu kemanapun. Kalau nggak punya duit, jangan putus asa. Selama kamu mau ikro, insya Allah kamu nggak kalah dengan mereka. Tahu ya. Jadi tidak ada itu ceritanya tangan teriris karena makan buah gitu. Ya. Ini Rini ajak yang lain ya supaya otaknya itu menjadi bodoh yang bertepi. Semakin menepi dari otaknya bodohnya hilang gitu loh. Bagaimana menepihkan kebodohan? Iya belajar. Ya. Kalau bodoh tak bertepi itu ya karena nggak mau belajar. Jadi gitu ya, kamu sudah ngakui ya. Ini kan kamu yang bilang ini, tak cari sampai kepalaku pusing. Mana ada di isi buah hadis? Memang nggak ada. Oke. Kemudian Irfan Al-Akbar masih nyimak di Seladeru Pembangunan Kerinci Jambi. Mantap, semoga Allah selalu merahmatimu, melindungi. Karena ini kerja-kerja yang sepertinya harus benar-benar diperhatikan ya, proyek itu ya. Semoga Allah tetap memberikan keselamatanmu dalam bekerja untuk saudaraku Irfan Al-Akbar. Ya, terima kasih. Berikutnya Kainko, ini nggak tahu ini datang pergi ya, mungkin sibuk, terserah lah ya, mungkin sibuk atau apa ya. Hadir untuk nyimak kajian JM. Salam Isra juga untukmu, untuk saudara-saudaraku ya, semuanya yang ada di sana, saudara muslimku, salam Isra ya. Cuma kan kita kadang-kadang kalau biasanya hadir nggak hadir itu kita berdoanya yang baik-baik saja ya. Jangan apa sakit gitu ya. Seperti saudara Kristen kita Pak dosen guru bahasa Yunani itu Sili Ginting kan lama nggak masuk. Tapi ya doa kita semoga sehat selalu lah ya. Bukan karena sakit atau apa. Ya. Oke, berikutnya Ima hadir Gus. Oke, terima kasih. Salam Isra juga untukmu, untuk semua saudara muslimku yang ada di sana. Kemudian Abdul Faiz. Salam kenal, ini pengajian dari mana? Di kota mana? Menarik didengar. Ya, salam kenal kembali untuk Abdullah Faiz ya. Nggak tahu harus dijawab apa ini pertanyaannya, biar teman-teman aja yang menjawab ya. Aku sih hanya mengucapkan ahlan wa sahlan untukmu Abdullah Faiz. Gak tahu ada dari mana ya. Dan terimalah salam kenal, salam persaudaraan muslim dari aku Gus Bedi. Ya. Tentang apa dan siapa aku, apa dan bagaimana kajian di sini silahkan tanya, biar seniornya itu yang jelaskan. Kemudian La Asula nama yang apa iki maksudnya La Asula. Sujud itu sebenar tidak ada terjemahannya dalam Quran. Kalau hadis ada. Tapi bisa saja metafora. Menurut pendapatku sujud itu tidak harus kepala, tangan, lutut, dan kaki harus ke tanah. Karena jika merujuk Quran surat 13-15, nah ini bagus. Dia sertakan ayatnya. Jadi aku bisa menjelaskannya ya. Segala apa yang di langit dan di bumi bersujud. Bagaimana cara menafsirkan cara bersujud mereka? Nah ini kan mantap. Oke, coba aku lihat dulu Quran surat 13 15 ya.
13, 15. 13, 15. Kamu buka juga, teman-teman di rumah buka. Sama-sama kita buka. 13, 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lillahi yasjudu, ya. Kan begitu kan arubiyunnya. Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari, ya. Terus kita coba lihat apa terjemahannya, apa komentarnya si La Asula Sula, ya. Jangan dibaca cepat ya. Kalau dibaca cepat artinya jelek gitu. La asu. Asu itu anjing ya. Jadi bacanya la asula, jangan la asula. Asula, jangan begitu. Kalau asu itu bahasa Jawanya itu anjing ya. Jadi la asula sula gitu ya. Jangan dipotong la asula. Jadi ada anjing namanya la nanti. Itu. Dia bilang begini, sujud itu sebenarnya tidak ada terjemahan dalam Al-Quran. Nah, aku nggak tahu. Ya, ini apakah dia salah ketik atau bagaimana? Ya, padahal dia menukil sendiri sebuah ayat dalam Al-Quran yang di situ ada diksi sujudnya. Mana sujud itu kita lihat yasjudu, wa ilahi yasjudu, itu sujud. Ya. Jadi kok dikomentari sujud itu sebenarnya tidak ada terjemahannya dalam Al-Quran. Kan goblok. Mungkin dia mau bilang begini, ini salah ketik atau memang gimana nggak tahu aku. Ya, kata sujud dalam Al-Quran itu tidak ada terjemahannya. Maybe begitu yang mau dia maksud. Kan beda dengan sujud itu sebenarnya tidak ada terjemahannya dalam Al-Quran. Kan beda. Ya. Beda itu, ya. Ternyata apa? Karena di surat 13-15 ada diksi sujud, yaitu yasjudu itu sujud. Jadi sebetulnya dia salah ketik atau dia memang salah atau gimana enggak tahu. Kecuali begini, kata sujud dalam Al-Quran tidak ada terjemahannya. Nah, itu benar. Karena apa? Kata itu kan diresap dari lisanul Arabian masuk ke Melayu masuk dalam keindonesiaan kita. Sujud ya sujud, mau diterjemahkan apa lagi? Karena tidak semua kata bisa diterjemahkan. Wakil, rakyat, itu semua lisanul Arabian, nggak bisa diterjemahkan. Wakil ya wakil, rakyat ya rakyat. Musyawarah, apa terjemahannya? Ngomong bareng-bareng mencari kesepakatan. Berapa kata itu? Musyawarah itu lisanul Arabian, masuk ke dalam rumpun Melayu, masuk 1928 menjadi bahasa keindonesiaan kita. Maka yang cocote cangme ngomong kodran kadrun itu, bilang kodran kadrun itu, kalau tidak ada bahasa dari gurun Arab sana, kita miskin bahasa. Itu fakta. Cuman kan otaknya nggak ada isi, bisanya hanya menyudutkan saja, itu jadi otaknya kotor, mencela saja gitu loh. Gak ngajak belajar atau ikut belajar, mencela saja, mencari titik lemahnya, dikapitalisasi meskipun sebetulnya bukan kelemahan, untuk bisa menjadikan amunisi yang ditembakkan untuk menyudutkan, untuk mencela. Kodran kadrun cangkemmu goblok gue. Ya. Karena apa? Kita harus akui kita banyak berhutang bahasa dari negeri kadrun sana. Ya. Banyak. Kalau misalkan tidak ada sumbangsinya, kita mau ngomong wakil itu apa? Coba. Ya, kembali ke la asula sula ini ya. Sekarang kelanjutannya. Kalau hadis ada, tapi bisa saja metafora. Oke, monggo. Menurut pendapatku sujud itu tidak harus kepala dengan lutut dan kaki harus ke tanah. Iya, benar. Benar, di sini aku sangat setuju. Dan kamu menukil surat 13, 15, aku lebih setuju lagi. Jangan kamu pikir ya di situ langit terus bumi. Langit bumi mana kakinya, mana jidatnya, mana tangannya, kan enggak ada.
Iya, tetapi yang kita bahas kemarin itu kan bermuara kepada personal, ilahi dan insani. Tolong kamu pahami supaya otakmu nggak goblok gue. Kalau benda-benda, meskipun dia ciptaan, dia tidak bisa disebut insani. Seperti langit, bumi, tidak bisa. Jadi jangan otakmu terus sujud. Kamu pertentangkan dengan sujud yang insani. Gitu loh. Jadi kemarin kita bahas sujud selama setengah bulan itu, 15 episode kan setengah bulan. Itu dalam konteks relasinya antara insani dan ilahi. Dan ternyata ada juga insani sujud terhadap insani, ada juga sujud insani kepada ilahi. Gitu loh, Blok. Ya. Jadi kalau kamu paham itu, kamu nggak mengambil surat Ar-Ra'd ayat yang ke berapa ini? Yang ke-15 ya. Sebagai komentarmu. Itu. Terus bagaimana cara memahami ayat ini? Sujud itu artinya tunduk terhadap qadar, terhadap ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Gusti Allah Engkang Maha Agung, atau taat terhadap hukum Allah. Supaya kehidupan ini balance, seimbang, serasi. Kamu bayangkan, kalau bumi dari garis edarnya, ya, dia bergeser saja 1 derajat, bisa tuburukan dengan planet lain, bubar kita. Jadi dia harus tunduk pada garisnya ini aja, kamu ini aja. Nanti Matius, ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Pluto, sampai apalagi kesana lagi, itu semua teratur, beredar menurut apa yang sudah ditentukan sebagai sebuah nature of law. Kalau kata orang saintis yang tidak punya theos. Tapi kalau dia punya theos, dia nggak ngomong nature of law. Dia akan mengatakan Allah of law, itu hukum Allah, bukan hukum alam. Ya, ketetapan, dan itu bersifat besi, hukum besi itu, ya, yang apapun adanya harus tunduk. Kalau nggak tunduk, keseimbangan jagat raya semesta atau ars ini bisa kacau, bisa balau. Bayangkan kalau tuburukan semua planet-planet ini karena bergeser 1 derajat saja dari garis edarnya, bisa kacau. Jadi sujud di sini kita lihat dia tidak berbicara insani ilahi, bukan yang masuk dalam kita kajian kemarin. Maka tepat kalau di sini itu sujud jangan diartikan terus bertumpu di atas 7 tulang, ya nggak begitu amat lah. Ya. Artinya apa? Ketundukan terhadap hukum Allah. Oke, ya. La asula, semoga bisa diterima ya, sehingga bodohnya itu bertepi. Ya. Oke, kita lanjutkan ke freedom. Freedom, Bible area abu-abu. Tuhannya terpecah, nomor 1. Yesusnya terpecah, nomor 2. Denom sekte Kristennya terpecah, nomor 3. Kitabnya juga terpecah, nomor 4. Ya itulah nasib. Nasibnya seperti itu. Makanya datang yang mengajak kembali untuk tidak terjebak dalam keterpecahannya itu. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kan mereka tidak mau. Ya sudah. Sama seperti ketika Kanjeng Nabi Isa datang, itu juga ingin menyatukan Yahudi-Yahudi yang sudah terpecah. Tapi Yahudinya juga tidak mau. Ya sudah. Kan aku sudah bilang, itulah pemahaman abrogasi kalau kita ngaji kalau kuliah di perguruan tinggi itu ada namanya istilahnya abrogasi. Nabi yang kemudian itu membawakan agama, di mana agama itu melanjutkan dan meluruskan kembali karena sudah bengkok-bengkok yang pendahulunya. Karena apa? Karena dia berjalan dalam lintasan waktu yang panjang. Ajaran itu dalam lintasan waktu yang panjang, pertama dia bergeser 1 derajat. Lama-lama jauh dari sumber aslinya. Sumber aslinya Yesus itu tidak pernah mengatakan dia Allah, itu tidak pernah. Kan sudah bergeser jauh.
Maka kembalilah kepada agama berikutnya. Ya. Dia mengatakan apa? Yesus bukan Allah, tapi kan mereka tidak mau. Ya sudah, mau dipaksakan. La ikraha fiddin. Oke, mantap. Terima kasih untuk Freedom ya. Berikutnya Aljus Masduki ya. Mantap kali ini ya. Hadir dari gedung Disjas ada Cimahi Cup. Itu sebelah mananya pasar antri itu. Ya. Dulu tapi aku masih ganteng, masih keren ya. Tamat SMA nggak salah itu. Aku punya yang itu dari Cimahi. Kumaha Cimahi pawartosna damang sadayana. Aku dulu sering, ya nggak sering sih. Di pasar antri itu kan ada apa ya? Ada apa namanya? Barak militer kan? Ya, aku udah lama sih ya waktu ke sana. Dulu stasiunnya Kelapa itu masih stasiun itu. Nggak tahu sekarang sudah ganti atau enggak. Seperti Pulau Gadung sekarang kan sudah nggak jadi, kok stasiun, terminal ya. Sudah nggak jadi terminal lagi. Kalau kami dulu Kelapa, terminal Kelapa. Jadi ada sebuah kenangan tentang Cimahi, yaitu sosok Mojang Cimahi yang bernama Eis Komaria. Tapi jodoh berkata lain ya sudah. Namanya saja asik ya, Eis Komaria gitu ya. Oke, atur nuhun Aljus Masduki, atur nuhun sadayana. Kemudian kita Ziyu, nggak tahu kamu laki atau perempuan dan dari mana. Kalau kita sampaikan bahwa cerita-cerita di Al-Quran yang dipahami oleh umum sebagai dongeng atau auto dicap kafir, Gus. Karena mereka terikat oleh Al-Quran surat Al-An'am, surat 25 ya, Al-Anfal 31 dan ayat-ayat lain yang serupa yang mereka pahami bahwa orang-orang kafir menolak Al-Quran seraya berkata, Al-Quran tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Kamu nggak tahu, kamu ngaji di sini udah berapa lama? Coba tanya kepada seniormu. Ya. Pernah nggak aku mengatakan bahwa Al-Quran itu dongeng? Pernah nggak? Coba. Itu ada 1000 berapa leh video kita leh? 1500-an. Ada 1500-an videonya Gus Beti, silakan kamu, itu data digital yang nggak bisa dihilangkan jejaknya. Dari 1500-an lebih video Gus Beti, satu aja ucapan di video mana Gus Beti bilang bahwa Al-Quran itu dongeng. Coba kamu cari. Nanti kalau ada, kamu tak kasih 1 miliar. Kalau nggak ada, kepalamu tak tendang, sama mulutmu tak masukin sepatu. Ya, dengar. Kalau ada, kamu tak kasih 1 miliar. Tapi kalau nggak ada, kepalamu atau tak tendang atau mulutmu tak jejeli sepatu. Gus Beti tidak pernah sekalipun, dan astagfirullahaladzim, tidak pernah mengatakan Al-Quran itu dongeng. Jadi jangan kajian di sini kamu komparasi dengan Al-An'am dengan Al-Anfal yang surat 25 dan yang ayat 25 dan 31 itu. Ya, yang ngomong Al-Quran dongeng itu kafir itu. Ngomong Al-Quran dongeng. Gus Beti tidak pernah ajarkan kepada kalian semuanya Al-Quran dongeng. Yang Gus Beti katakan, perhatikan di sini. Makanya ngaji di sini kudu cerdas, nggak bisa sambil lalu. Akhirnya gobloknya seperti ini. Yang Gus Beti katakan, jangan pahami Al-Quran itu dalam perspektif dongeng. Jadi yang masalah itu bukan pada teks-teks atau cerita Al-Qurannya. Yang masalah pada otak-otak manusia yang sudah mengintervensi Al-Quran dengan dongeng. Kurang jelas bagaimana lagi aku jelaskan. Kalau kamu kurang jelas juga tanya sama seniormu. Ya. Oke. Kemudian Yesus sendiri memberi contoh blunder Trinitarian bukti perjanjian baru. Oh, sudah aku ini ya, kan Anda sudah ya, dan aku ucapkan terima kasih ya. Surat Wahyu 39 itu bisa dikomparasi juga ya. Oke, terima kasih. Artinya apa? Ya, perjanjian baru juga mengatakan persembahan itu atau sujud itu, sembah sujud itu
juga kepada insani, juga kepada ilahi. Gitu. Ya, terima kasih ya atur nuhun untuk Kang Mas Gurem and Rukem. Aku mau ke fokus kepada saudaraku yang King of Road, Raja Jalanan, karena sudah 2 kali ini terunggah. Seingatku minimal 2 kali. Kalau misalkan lebih dari 2 kali, aku mohon maaf ya. Jadi begini, gelar tikar dan salam Isra Gus, salam Isra juga. Ini dari Kang Mas Samsul Yatim. Ini King of Road ini, dan kita doakan semoga dalam perjalanannya selalu dilimpahkan keselamatan oleh Gusti Allah Kang Maha Agung ya. Dan ini nggak salah, ini paling tidak aku sudah 2 kali baca ini sebagai komen yang diunggah. Aku lama-lama kan nggak enak, dikirain aku tidak merespon ya. Cuman ya begitu, kadang-kadang ada terselip tidak terbaca, ada kadang-kadang ya terbaca. Kan aku sudah bilang paling tidak aku baca 2 kali ini. Cuman ya gitu, ketindihan yang lain sehingga terlupakan, ketindihan yang lain sudah terlupakan gitu. Nah ini mumpung aku ingat, aku komentari dan aku mohon dipersori ya, bukannya aku tidak mengapresiasi, cuman itu tadi terselip ya. Dan karena berulang kali diunggah, aku katakan berulang kali lebih sekali, maka aku menganggap ini urgent untuk diberikan tanggapan. Tentang diksi 7 itu aku sudah pernah, cuman dia terserak di antara video mana, aku nggak tahu. Tapi tapi Kang Samsul ini kan tidak dari awal ya. Kok seperti Irfan Akbar, terus Rini, terus berikutnya itu yang di Jogja itu siapa? Gurem N Rukem, terus yang di Jogja Kang Edi Margono, itu kan Edi Margono itu masnya Gurem N Rukem itu. Mereka biasanya gojlok-gojlokan. Terus di Brebes itu mereka tahu, aku sudah pernah jelaskan, cuman itu terserak, nggak dalam satu video khusus tentang memahami diksi 7 ya. Jadi begini, gelar tikas dan salam Isra Gus ya. Jadi ingat cerita 7 tahun musim hujan lalu 7 tahun musim panas dalam kisah Nabi Yusuf. Logika yang timbul, apakah ada fenomena tersebut pernah terjadi di bumi ini? Apakah karena pergeseran poros bumi dan lain-lain, atau cerita itu tidak sesuai dengan original teksnya? Karena begitu yang saya pernah baca di terjemahan, nyimak sampai tuntas. Jadi gini Kang Mas Samsul Yatim ya, ini pertanyaan bagus ya. Makanya aku bilang tadi, ya kan ada lagu ya, Pitung Sasi. Kebetulan kamu Jawa, jadi aku pilihkan lagu Jawa ya. Pitung Sasi, Pitung Sasi, lawase nggonku ngenteni. Pitung Sasi, 7 bulan. 7. Apa yang ada dalam otakmu? Benarkah dalam otaknya Kang Mas Mantos sebagai pengarang lagu ini, dia menganggap itu kuantitatif? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Benarkah begitu? Atau 7 itu bahasa sastra perwakilan dari lama? Mana? Pilihannya dari kamu. Berikutnya, aku tadi bilang bahwa nanti kan Gra itu kasih judul Gus Beti turunan yang ke-8. Jadi aku nggak dapat apa-apa. Aku menukil ustadz kita itu, ustadz yang sangat terkenal itu ya. Tapi pemikirannya ya masih mainstream juga, meskipun sudah doktor, profesor ya. Ketika dia diwawancari kan dia kan pintar ngelucu juga itu ya. Dia bilang kan, saya ini sebetulnya orang kaya ya. Kayaknya 7 turunan. Cuman dia turunan yang ke-8, jadinya nggak dapat apa-apa. Sama dengan Gus Beti. Gus Beti aku mengcopy paste Kang Mas kita itu ya, yang profesor, sekarang udah profesor katanya ya. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya, karena kita perlu orang-orang seperti itu meskipun masih mainstream ya. Tapi nanti kalau sudah ketemu dengan Gus Beti, insya Allah tidak mainstream dia. Tapi masalahnya dia berani atau enggak. Kan perlu nothing tulus ya. Kalau aku kan nggak ada beban, apa yang aku katakan aja gitu ya. Gus Beti itu dari keluarga yang kaya 7 turunan.
Kekayaannya itu 7 turunan nggak habis dimakan. Lah sayangnya gue seperti itu masuk dalam hitungan turunan yang ke-8. Jadi sekarang rumah saja masih ngontrak. Sempit lagi. Seandainya aku keturunan yang ke-7, ya mungkin aku menikmati kekayaan itu punya rumah ya katakanlah dengan luas tanah yang minimal 500 meter persegi, rumahnya lumayan, ada ruang untuk shooting, ada tempat menerima tamu. Jadi kalau ada tamu nggak kelabakan sehingga bisa nampak rapi. Kalau ini ada tamu kelabakan karena semua hancur lebur nih seperti kapal pecah. Ya gimana lagi nggak ada tempatnya. Buku itu berserak seperti ya sudahlah. Opo jare wis kata kami. Apa ada. Makanya kalau ada tamu-tamu mau ke sini itu kalau dia orang baru aku nggak terima di sini. Kita ketemu di kafe mana aja gitu. Kecuali sudah kenal Gus Betik. Karena takut aku. Dia nggak pernah ketemu aku ke rumahku, lihat berantakan dikirain Gus Betik orangnya jorok. Enggak, karena keadaan. Aku mau bagaimana lagi? Ini enggak lebih dari 100 meter persegi ini rumah. Kenapa bisa begitu? Karena Gus Betik keturunan orang kaya. Enggak, hartanya itu enggak habis dimakan 7 turunan. Sayangnya Gus Betik itu turunan yang ke-8. Ora oleh popo. Tugas Samsul Yatim dan tugas kalian semuanya lah ya. Bagaimana memahami diksi 7 itu? 7 turunan. Ya, harta yang nggak habis dimakan 7 turunan. Itu kan berhubungan dengan warisan. Bagaimana memahami diksi pitung sasi yang itu 7 bulan? Apakah itu mengatakan benar kuantitatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Sehingga urutan keturunan yang ke-8 kere nggak punya apa-apa? Apakah memang Evita Mala itu menunggu bulan ke-1, ke-2 sampai ke-7 kekasihnya nggak ketemu-ketemu seperti Mantos yang tulis syairnya, apakah seperti itu? Nah, di sini yang namanya bahasa sastra. Nah, sekarang kita kembali ke tajuk tentang 7. Itu kan cerita tentang Kanjeng Nabi Yusuf diawali dari mimpi kan? Orang bertanya tentang mimpi terus ditakwilkan oleh Kanjeng Nabi Yusuf. Maka itu panjang ceritanya, bisa kamu baca di surat Yusuf ya. Akhirnya seperti ini. Jadi ingat cerita 7 tahun musim hujan, 7 tahun musim panas dalam kisah Nabi Yusuf. Nah, sekarang mau kita dekati secara apa? Secara sosialis atau secara saintis? Monggo saja. Kalau secara saintis berarti harus riset. Pernah nggak di bumi ini terjadi kemarau 7 tahun lalu hujan 7 tahun? Pernah nggak? Jangan dijawab pernah, jangan dijawab enggak. Orang lu belum riset kok. Sains itu berdasarkan fakta. Awalnya hipotatif boleh, yang namanya hipotesa. Tapi nanti harus summary, harus kesimpulan, harus fakta. Nah, bisa nggak kita mencari fakta bahwa di bumi ini pernah terjadi 7 tahun musim hujan, 7 tahun musim panas? Itu secara saintis dimungkinkan atau tidak? Silakan riset. Kalau bisa ya bisa, kalau tidak ya tidak. Tapi harus riset loh ya. Mampu nggak kita riset? Karena peristiwa Yusuf itu berapa abad ke belakang. Itu manusia perjanjian lama. Sedangkan kita manusia perjanjian baru aja enggak. Kita manusia perjanjian terakhir. Ya. Pahami itu. Logika yang timbul, apakah ada fenomena tersebut pernah terjadi di bumi ini? Ya itu tadi, riset kamu. Apakah terjadi pergeseran poros bumi dan lain-lain, ya? Atau cerita itu tak sesuai dengan original teksnya? Memang banyak kemungkinan-kemungkinan yang ada, ya. Tapi aku mau fokus ke masalah yang 7 itu tadi ya. 7 tahun musim panas, 7 tahun musim hujan, ya. Aku belum merinci, karena ini nanti kan tersebut juga di perjanjian lama, di perjanjian terakhir juga diwahyukan lagi oleh Allah, ya. Aku jelaskan kenapa Nabi Muhammad bisa tahu, karena Nabi Muhammad dikasih tahu sama yang maha tahu. Siapa? Allah.
Sebetulnya kalau nggak dikasih tahu ya kanjeng Nabi Muhammad nggak tahu orang Nabi Muhammad itu manusia perjanjian terakhir kok. Sedang ini manusia perjanjian lama. Tapi kan orang-orang yang nggak seneng bukan begitu. Oh itu kompas mbahmu kui mengkopas. Al-Quran itu wahyu yang diwahyukan kepada sosok kanjeng Nabi Muhammad. Mereka adalah kanjeng Nabi yang dimuliakan oleh Allah sebagaimana nabi-nabi yang lain. Ya Isa, ya Musa, ya Ibrahim. Gitu loh. Kenapa kanjeng Nabi Muhammad tahu? Karena diberitahu. Gitu ya. Nah aku belum sempat cek karena waktu juga ya. Bagaimana mengkomparasi informasi dalam Al-Quran dan informasi di dalam perjanjian lamanya dalam Bible-nya ya. Oke, jadi begini sajalah ya. Kita taruh kata lah. Taruh kata ternyata sains tidak mendukung bahwa bumi ini bisa terjadi 7 tahun panas musimnya, 7 tahun hujan musimnya. Taruh kata ya. Jadi kita ambil kemungkinan terburuk. Lalu apakah Al-Quran salah? Kalau memang begitu. Ya, ingat kata 7 itu bisa dipahami secara kuantitatif, bisa kualitatif. Gitu loh. Ya. Nggak harus kuantitatif. Maka kata 7 di situ, kalaupun dia ternyata tidak didukung oleh saintis bahwa bumi ini tidak memungkinkan terjadi musim panas 7 tahun, berikutnya musim hujan 7 tahun. Apakah wahyu itu terus tersalahkan? Tidak. Ada probability berikutnya bahwa kata 7 itu, karena ini hubungannya waktu. Kalau tadi 7 turunan kan hubungannya harta. Artinya apa? Banyak. Kalau waktu artinya lama. Jadi kanjeng Nabi Yusuf memberikan peringatan. Lu hati-hati ya, harus berhemat. Karena ini akan terjadi musim kemarau yang lama. Meskipun nanti musim hujannya juga lama. Jadi kata 7 di situ bukan ansik harus dipahami kuantitatif. Tetapi bisa juga kualitatif. Yaitu lama. Cukup sekian dari aku, semoga bisa kita pahami bersama ya. Oke, pesan dari aku, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, menjadi bingkai imanmu yang paling dalam sebuah bingkai keindahan. Tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Oke, dan berikutnya ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, jangan lupa akhir pekan kalau sedang jalan-jalan nanti masuk waktu sholat silakan sholat dulu, makan dulu. Kalau makan semua diajak makan sama di atas meja yang sama. Ya, setelah itu semua selesai silakan kalau mau dilanjut rekreasinya. Ya, oke. Salam Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin.